Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang, ya kayak biasa lah ya, gue bakal bawain cerita Nageki no Bore lagi. Nageki no Bore lagi. Cuma ya tenang lah, buat beberapa video, nggak beberapa video sih, tapi satu video lagi gue bakal bahas Nageki. Mungkin 2 atau 3 video lagi gue bakal bahas Mobiseka dulu. Ya, sedikit refreshing lah ya, biar nggak Nageki mulu nih. Karena jujur aja gue juga udah mulai agak-agak kurang enak buat bawain Nageki. Karena ya Nageki mulu gitu loh tiap hari. Dan ya sebelum ke ceritanya gue mau ngingetin dulu nih ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist, karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini ya kan. Dan perlu gue ingatkan nih, yang gue bahas ini web novelnya, oke? WN-nya bukan LN-nya atau bukan light novelnya, oke? Ingat ya. Nah, cerita kali ini dibuka sama Redrick dan Franz tuh kan, yang lagi ngeliatin Cry, Kurahi sama si siapa eksekutif organisasi Kitsune yang lagi tatap-tatapan macam sinetron India begitu lah. Dan mereka heran banget tuh kan, kenapa sih anggota organisasi Kitsune tuh datang tiba-tiba gitu loh. Terus kok bisa Cry itu sama sekali nggak ada luka, padahal sebelumnya Cry udah kena serangannya Kurahi, udah gitu Cry juga geraknya cepet banget lagi kan, karena ya tiba-tiba ada di tengah-tengah antara Kurahi sama si eksekutif organisasi Kitsune itu gitu loh. Dan ya mereka mikirnya yang kena serangannya Kurahi itu Cry gitu loh, bukan Sister Fox yang lagi nyamar jadi Cry. Dan ya nggak ada yang ngeliat juga gitu loh soal Sister Fox yang nge-teleport Cry, jadi ya nggak ada yang tahu lah soal itu. Sama satu lagi di sini ya nggak ada yang tahu juga nih soal Sister Fox yang nyamar jadi Cry selain member Grieving Soul dan Tino. Nah, Franz itu gercep tuh kan, minta bantuan para hunter yang ada di situ, dan ia merintahin bawahannya juga buat mengepung arena. Ya, Franz sama Redrick nggak berani lah kalau sampai harus ikut campur dalam pertarungannya Cry, Kurahi sama si eksekutif organisasi Kitsune itu, karena ya mereka sadar gitu loh, bukannya bantuin Cry, mereka malah iya bisa jadi beban gitu loh, dan bisa aja malah ada korban jiwa, malah mungkin korban jiwanya jadi banyak banget ya. Demi menghindari itu, maka ya mereka cuma bisa ngepung arena doang. Jadi ya solusi yang bisa mereka ambil yang ngepung arena, biar si eksekutif itu nggak kabur dari ya arena itu. Nah, di arena Cry sama si eksekutif lagi ngomong tuh kan, yang sebenarnya sih ya si eksekutif di sini namanya belum dikasih tahu ya, atau kode name-nya tuh belum tahu tuh. Tapi ya biar gampang langsung gua kasih tahu aja lah ya. Kalau eksekutif yang lagi nyerang di kota itu punya kode name Kubi. Ingat, Kubi. Nah, kelihatan banget tuh kalau Kubi marah mulu kan ke Cry. Ya, Cry emang di sini mulutnya sama sekali nggak direm ya. Dia yeping ya terus, bahkan ya sampai Cry komen kan soal struktur organisasi Kitsune yang kacau banget lah, sampai bisa menimbulkan kesalahpahaman begini gitu loh. Ya, sebagai pendiri Clan First Step yang dulu rajin banget ngurus Clan, bahkan ya dia juga yang ngatur strukturnya di awal. Terus ya banyak lah hal yang dia lakuin dulu ya kan, jelas banget lah Cry itu tahu gitu loh soal struktur organisasi. Makanya ya dia berani ngomong struktur organisasi yang dimiliki oleh organisasi Kitsune itu kacau banget gitu loh. Coba ya pas Cry lagi ngomong sama Kubi, tiba-tiba banget nih Kurahi ngeluarin sihirnya ya kan. Itu wah, Kurahi bener-bener kayak apa ya, macam emosi gitu lah, sampai energi sihirnya tuh bener-bener habis total. Dan ya di situ Kubi bisa ngindar gitu loh. Tapi ya kalau Cry dia sama sekali nggak ngindar, dia nerima bulat-bulat sihirnya Kurahi. Dan ya, kayak yang kita tahu lah ya, serangannya Kurahi sama sekali nggak ngasih damage, karena ya save ring yang dipakai sama Cry. Bahkan ya Cry aja masih santai aja tuh ngomong sama si siapa Kubi gitu loh. Dan ya itu ngebuat Kubi kesal juga, karena ya di matanya si Cry itu kayak lagi ngerendahin dia banget gitu loh. Makanya ya dia ngeluarin Key of the Earth lagi tuh, yang spontan. Redrick yang ngeliat itu dari bangku penonton shock banget kan, sampai dia diri dari duduknya. Panik banget lah itu Redrick, nyuruh semua orang buat ngejauh dari arena. Kalau bisa keluar dari arena sekarang juga gitu loh. Terus juga ya dia nyuruh semua hunter tuh dan anak buahnya untuk membuat semacam barrier gitulah setebal mungkin. Dan di lain tempat, member organisasi Kitsune yang lain itu kewalahan banget tuh ngelawan Murina palsu yang mereka kira itu Murina asli. Karena kan secara look ya benar-benar sama persis gitu loh. Dan ya mending 1 atau 2 orang gitu kan yang ngelawan si Murina palsu. Ini ramean cowok, tapi ya semuanya nggak ada yang bisa ngalahin Murina palsu. Mereka udah nyoba berbagai cara, tapi tetap aja nggak ngaruh. Refleks yang dipunya sama Murina palsu itu benar-benar di luar nalar. Bahkan ya ada satu orang nih ya yang nyoba nembakin sihir api ke Murina palsu. Itu kayak apa ya, diterima bulat-bulat gitu kan sama si siapa Murina palsu. Dan ya emang gitu Murina kena sihir itu, bahkan ya sampai tubuhnya itu kebakar. Tapi ya kebakar dikit nggak ngaruh bos, soalnya ya pas lagi kebakar gitu Murina palsu malah bisa nangkap 1 orang terus dibunuh. Itu wah,
Burina palsu bener-bener badannya kebakar pas lagi ngelakuin itu. Dan ya karena mereka nggak bisa menang ya kan, mereka yakin wah ini udah nggak bisa menang nih. Akhirnya ya mereka mutusin lah buat kabur. Tapi Burina palsu nggak ngebiarin itu, dikejar lah sama Burina palsu yang badannya masih kebakar api gitu macam Ghost Rider. Itu kayak wow, kejadian yang sangat-sangat horor ya. Nah di tempat Cry dia udah dibidik tuh kan sama si Kubi tuh, make Key of the Earth. Itu satu arena udah berat banget lah, udah ada tekanannya kan, bahkan ya sampai ada angin topan juga. Ya Cry panik lah di situ kan, save ring dia udah habis nih, terakhir dipakai waktu siapa nahan serangannya si Kurahi. Dia terus-terusan minta maaf kan Cry di situ, tapi ya karena omongan Cry yang ambigu, Kubi mengira kalau Cry itu lagi ngeprovokasi dia. Makanya ya Kubi makin emosi lagi. Dan ya karena nggak ada jalan lain, akhirnya Cry ngeluarin Key of the Earth yang dia punya. Yang jelas lah Kubi shock banget karena ya sejak kapan Key of the Earth jadi ada dua begini. Tapi ya pas diliatin terus Kubi sadar lah, kayaknya ada yang salah deh sama Key of the Earth yang gue punya. Dan ya kayak kita semua tahu kalau Key of the Earth yang dipunya Kubi itu kan ya Aburage dari Sister Fox gitu loh. Maksudnya ya dari Aburage dibuat ilusi sama Sister Fox, jadi Key of the Earth abis itu dipakai sama Kubi. Makanya ya pas di momen itu Key of the Earth yang dipegang Kubi baliklah jadi Aburage lagi, yang spontan bikin Kubi kesel. Dia wah marah-marah lah di situ dan nyalahin Cry. Dia mikirnya tuh wah ini pasti rencana Cry ini gitu loh. Nah Cry itu nyoba kan nenangin Kubi di situ, dia juga udah ngasih alasan lah, tapi ya Kubi malah makin emosi lagi. Dia ngira kalau Cry itu makin memprovokasi dia tuh. Makanya ya si Cry mutusin lah, oke, gue mending Dogeza lah biar cepet dah daripada makin panjang urusannya ya. Cuma ya pas dia pengen Dogeza, secara nggak sengaja ada kerikil nih di depannya dan plek ya kan, kepleset dong. Dan tangannya refleks tuh nancepin Key of the Earth ke tanah. Dan satu arena meledak gara-gara Cry. Nah di bangku penonton gak ada yang tahu tuh kan sama apa yang terjadi, karena ya tadi tuh satu arena ketutupan debu tuh pas Kubi make kekuatan Key of the Earth kan, pas ya sebelum jadi Aburage itulah, itu satu arena ketutupan debu tuh, makanya nggak ada yang ngeliat. Dan yang mereka tahu ya sekarang lagi ada aja nih yang nyoba make kekuatan Key of the Earth sampai ya bikin ledakan yang gede banget itu. Dan yang pasti semua orang mikirnya oh kalau itu ulahnya Kubi, nggak ada yang kepikiran tuh kalau itu ulahnya Cry gitu loh. Dan itu kan orang-orang pada panik tuh kan. Yang di situ ya Rosemary sama Garp langsung gercep lah kan, ngarahin semua orang tuh buat evakuasi. Tapi ya Rosemary juga kesel di situ soalnya ya Cry itu sama sekali belum memberikan tanda sesuai sama apa yang mereka rencanain sebelumnya, yang dimana kalau misalnya Cry berhadapan sama organisasi Kitsune ya Cry harus ngasih tanda lah buat Rosemary biar dia bisa bergerak. Yang sebenarnya ya Cry sendiri aja nggak ingat soal itu gitu loh. Nah ledakan yang tadi itu kan gelombang sihir pertama tuh, yang gak lama muncul lah gelombang sihir kedua. Tapi ya Rosemary itu juga ngerasain lah kalau pengeluaran energi sihir yang dikeluarin gelombang sihir kedua itu makin lama makin dikit tuh, kayak ada yang nyerap gitu loh. Yang Rosemary anggap kalau Cry lagi menyerap atau menahan energi sihir yang keluar di gelombang kedua tadi. Dan juga Rosemary mikir kalau itu adalah tanda yang dikasih sama Cry. Makanya Rosemary itu langsung merintahin semua mage yang ada di situ buat nempelin tangannya ke tanah dan nahan energi sihir dari gelombang kedua tadi. Di lain sisi, Redrick itu nyuruh bawahannya buat ngelakuin hal yang sama juga tuh kayak Rosemary dan mage yang lain. Yang padahal Franz itu udah nyuruh Redrick tuh buat evakuasi, tapi ya Redrick yang bener-bener seorang raja ya, dia nolak lah. Dia nggak bisa kabur di saat rakyatnya pada wah berjuang mati-matian gitu loh. Ya Redrick lebih mengutamakan rakyatnya, ditambah sebagai kaisar ya dia juga pengen ngeliat gitu loh dengan mata kepalanya sendiri perjuangan rakyatnya buat ngelawan organisasi Kitsune. Dan berkat kejadian kali ini Redrick mikir udah gua nggak bakal nahan diri lagi buat memberantas organisasi Kitsune, bahkan kalau sampai harus ngabisin semua sumber daya yang dipunya Zebrudia. Soalnya ya organisasi Kitsune itu udah bener-bener mengancam kerajaannya dan rakyatnya. Karena ya berani make Key of the Earth di situasi kayak gini gitu loh. Orang-orang lagi pada kumpul dan dengan PD-nya gitu loh make kekuatan Key of the Earth. Ya itu yang dipikirin sama Redrick gitu loh. Yang padahal ya yang lagi make Key of the Earth kan Cry gitu loh. Nah balik ke arena, Kubi marah banget tuh kan ke Cry. Dia bener-bener gak ngira lah kalau Cry bakal sekejam itu. Ya Kubi mikirnya kayak gitu. Maksudnya ya Kubi kan pengennya nargetin Cry doang nih make Key of the Earth. Tapi kok Cry malah nargetin semua orang gitu loh. Apalagi ya Cry itu kan ngeluarin sebuah kekuatan dari Key of the Earth sekaligus gitu loh. Yang mana ya itu sampai apa ya bisa ngancurin satu kerajaan gitu loh. Dan Rosemary itu mikir
Cry nih yang lagi nahan energi sihirnya Key of the Earth. Itu kan pikirannya Rosemary kayak gitu tuh. Dan ya bukan cuma Rosemary doang yang mikir kayak gitu. Semua orang juga mikir ya kayak gitu kalau Cry yang lagi nahan energi sihir itu. Tapi ya nyatanya yang lagi menahan energi sihir dari Key of the Earth ya Kubi, bukan Cry. Malah ya Cry masih santai aja, dia nggak ngerasain apa-apa. Karena ya kan dia yang aktifin Key of the Earth. Jadi ya dia yang punya wewenang gitu loh atas Key of the Earth itu. Nah, Cry sama Kubi itu kan saling salah-salahan tuh kan. Sampai Kubi itu manggil Cry kayak, wah mau lu bener-bener raja iblis. Karena ya saking kejamnya Cry gitu loh. Yang pengen ngancurin organisasi Kitsune walaupun itu harus numbalin semua orang yang ada di kota itu. Ya kira-kira begitulah isi otaknya si Kubi. Di tempat Grieving Soul, Lucia sama Ansem juga lagi nahan sihir dari Key of the Earth juga tuh. Si Tri ya di situ juga teriak-teriak kan nyuruh semua orang buat ikut nahan kekuatan dari Key of the Earth. Walaupun ya kapasitas energi sihir yang mereka punya tuh nggak seberapa gitu. Cuma ya setidaknya kan ya mereka itu bisa meringankan gitu ya, konsep gotong royong gitulah. Dan si Tri sebenarnya tahu kalau yang aktifin Key of the Earth itu Cry bukan Kubi gitu loh. Cuma si Tri mikirnya ini pasti rencananya Cry tuh biar Kubi jadi kambing hitam gitu lah. Maksudnya ya karena nggak ada bukti nih ya yang bisa membuat si siapa Kubi itu ditargetkan sama pihak Zebrudia ya kan. Maksudnya benar-benar dicecar gitu lah ya kan. Cry itu menciptakan bukti itulah. Pikirnya si Tri begitu. Makanya ya si Tri, Luke sama Liz keliling arena lah teriak-teriak nyebarin hoax kalau yang aktifin Key of the Earth ya si Kubi. Dan ya kayak apa ya di sini gue pikir anjir kasihan juga nih si Kubi karena ya difitnah mulu anjay. Nah di tempat Cry dia lagi ngotot-ngototan tuh kan sama Kubi buat pakai Key of the Earth tuh. Awalnya ya Cry pengen ngelepasin Key of the Earth kan. Cuma ya gara-gara Kubi megang Key of the Earth juga jadinya Cry nggak mau kalah lah. Dia ngiranya ya si siapa Kubi itu lagi pengen ngaktifin kekuatan Key of the Earth lagi tuh. Makanya ya Cry ngotot nggak mau ngelepasin Key of the Earth. Yang sebenarnya sih ya tujuan mereka sama, buat ngestop atau memberhentikan kekuatan dari Key of the Earth. Bedanya kalau Kubi itu kan menghentikannya dengan cara menyerap energi sihir yang keluar dari Key of the Earth. Sampai ya Kubi itu muntah darah tuh. Kalau Cry ngendaliin Key of the Earth itu sendiri sampai ya rasanya tuh otaknya Cry kayak mau pecah gitu. Karena ya dia harus mengendalikan ya artefak itu sendiri gitu loh. Dan ya gara-gara aksi mereka Key of the Earth itu ngeluarin cahaya yang terang banget gitu. Sampai ada gempa bumi itu kan di sekitar mereka itu udah goyang banget lah arena tuh. Cuma tiba-tiba gara-gara bentrokannya Cry sama Kubi, Key of the Earth pecah pak, yang spontan Cry langsung jatuh. Sedangkan Kubi itu pengen jatuh juga tuh, badannya udah goyang tuh kan kayak orang mabuk gitulah. Dan ya gara-gara kejadian itu debu yang ngelilingin arena langsung hilang tuh kan. Dan Redrick yang lihat itu gercep lah tuh buat nyuruh semua orang nangkep Kubi. Tapi ya tetap aja Kubi kan eksekutif organisasi Kitsune yang walaupun kondisinya agak memprihatinkan gitu ya, di sini dia masih bisa tuh ngelawan balik. Dan ya Kubi ngerasa kecewa lah sama dirinya sendiri karena ya dia tidak menyangka bisa kena jebakannya Cry. Bahkan dia sampai takut nih sekarang sama Cry gitu loh. Yang Kubi pikir kalau semua yang terjadi kali ini itu jebakan yang udah Cry siapin buat dia, termasuk soal Aburage yang jadi Key of the Earth dan batasan kekuatan yang dimiliki Key of the Earth. Nah kondisinya kan sekarang udah chaos banget nih, semua rencananya Kubi udah gatot lah, udah gagal total tuh. Jadi ya dia pengen kabur lah, tapi ya War Emperor, orang yang memenangkan lomba bela diri tahun lalu itu tiba-tiba datang tuh. Cuma ya Kubi masih bisa ngindar lah dari serangannya si War Emperor itu. Bahkan ya pas Hunter-Hunter lain ikutan nyerang, Kubi masih bisa ngindar gitu loh, nahan dan juga nyerang balik. Cuma tiba-tiba si War Emperor itu ngegebok Kubi kencang banget, telek banget itulah kena. Tapi ya Kubi itu emang sengaja kena serangan itu. Soalnya gara-gara gebokan barusan, Kubi itu sampai kelempar tuh ke deket pintu arena yang spontan Kubi langsung putar balik dan wah kabur itulah. Tapi ya tiba-tiba atmosfer sama tekanan di sekitar itu berubah drastis sampai-sampai Kubi itu nggak bisa gerakin kakinya lagi. Yang pas Kubi nengok, dia ngeliat Sister Fox yang lagi jalan ngedeketin dia tuh pelan banget jalannya sambil ngomong, gue bakal bantu lu kabur dan kali ini gue yang bakal menang. Iya, Kubi nggak paham dong sama omongannya Sister Fox, tapi ya Sister Fox bodo amat lah. Soalnya ya kalau dia bisa ngelepasin Kubi sekarang artinya Cry kalah. Ya yang ada di otaknya Sister Fox, gimana caranya ngalahin Cry? Udah titik nggak pakai koma. Yang habis itu ceritanya pindah tuh kan pas Cry lagi ngeliatin semua orang tuh kan yang lagi dia temuin. Dan ya mereka lagi pada joget-joget tuh kan. Dan mereka itu lagi ngerayain pensiunnya Cry. Dengan kata lain ya Cry akhirnya bisa pensiun pak. Namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Ya Cry kebangun lah dari mimpi randomnya itu. Dan ya dia ngerasa di situ kayak anjir kenapa cuma mimpi. Dan ya badannya jadi nggak enak lah di situ. Dan Liz yang lagi ada di sebelahnya itu langsung nyapa Cry kan. Liz di situ juga ngasih tau lah kalau dokter ngomong Cry itu ya
pingsan karena kecapean lah. Dan ya nggak lama muncul lah tuh si Tri ya kan. Dan ya si Tri nyapa Cry, terus si Tri juga nanyain kabarnya Cry. Dan Cry ya nggak ngomong apa-apa sih. Cry malah nanyain berapa lama gitu loh dia tertidur. Tapi ya si Tri itu malah ngacungin jarinya kayak 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 yang bikin Cry bingung lah. Dan Liz di situ langsung geplak kepalanya si Tri tuh buat berhenti bercandain Cry. Terus Lucia, Luke sama Ansem itu ikut masuk juga tuh ke ruangan dan menyapa Cry. Di situ barulah si Tri cerita soal apa yang terjadi selama Cry pingsan. Nah, Cry sama partinya pergi kan tuh ke arena lomba yang ngebuat Cry kagetnya bukan main karena arenanya udah hancur total. Padahal itu arena kokoh banget tuh. Itu buat mengantisipasi kekuatan dari para peserta. Tapi ini kok bisa sampai hancur begini gitu loh. Dan bagian paling parah udah pasti dong di arenanya gara-gara Key of the Earth kemarin. Jadi ya pas Cry jatuh tuh kan habis pakai Key of the Earth dia pingsan di situ. Nah, pas Cry tahu kalau semua mage termasuk Lucia dan Ansem ngebantu nahan kekuatannya Key of the Earth, Cry cuma bisa bersyukur doang di situ. Nah, Liz, Luke sama Citri itu juga bilang kan kalau mereka udah banyak ngebantu nih pas itu. Dan Citri di situ bilang kalau kekaisaran lagi ngeburu Kubi tuh yang mengaktifkan Key of the Earth. Ya, Cry di situ ngerasa bersalah lah karena kan dia sadar diri nih kalau itu nggak sepenuhnya salah si Kubi. Yang ditegesin lah sama Citri kalau itu salahnya Kubi. Tapi ya Cry masih ngotot kan kalau dia juga salah nih. Cuma ya semua teman-temannya Cry itu nekan. Oh, udahlah, lu nggak salah, yang salah Kubi. Dan ya karena udah begitu, ya udah Cry mangut-mangut aja lah. Tapi ya tiba-tiba Cry nyeletuk, kalau Kubi salah, berarti Citri juga salah. Yang spontan Citri kaget banget lah. Apalagi Ansem di situ ikut ngangguk-ngangguk juga tuh, seolah kalau dia setuju nih sama omongan Cry tadi yang bilang kalau Citri juga bersalah. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya, seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Andre. Seven punya dendam pribadi sama Cry karena sering mendapat 1000 cobaan. Ya benar sih, benar nggak salah. Makanya Seven seneng banget tuh kan waktu si siapa Kurahi mukulin Sister Fox yang nyamar jadi Cry itu. Terus kedua ada dari Ilham. Mobuseka kapan bang? Mobuseka mungkin setelah next video ya. Jadi abis ini gue bakal bahas Nageki dulu karena volume 6 nih satu part lagi nih. Abis satu part barulah gue bahas Mobuseka. Abis itu ya lanjut Nageki lagi masuk ke volume 7. Selanjutnya ada dari Where the Ship. Where the Ship bener gak sih ini namanya? Oh, dari Red His. Bang ini Kurahi ya bener, ini Kurahi sama partinya itu sengaja niru apa emang kebetulan? Kalau Kurahinya sendiri dia emang gak sengaja, tapi kalau teman-temannya itu emang sengaja buat meniru partinya Cry. Itu harusnya pembahasannya ada di beberapa video sebelumnya sih. Kalau lu nonton harusnya lu sadar kalau Kurahi ya itu udah gue jelasin juga kalau Kurahi itu emang nggak tahu apa-apa, sedangkan partinya itu emang mereka sengaja gitu loh buat mengcopycat atau menggunakan nama dari Grieving Soul begitu. Dan terakhir ada dari Bangkang. Kehidupan Cry itu apes dan hoki selalu berbarengan. Yes, Anda benar sekali. Jadi kalau ada yang bilang Cry hoki, gue nggak bisa bilang 100% benar gitu. Itu 50%-nya karena ya apa ya, Cry dapat keberuntungan di atas kesialan gitu. Jadi Cry itu harus sial dulu baru dapat hoki gitu loh. Nggak bisa kalau hoki dong nggak bisa. Dia harus sial dulu baru hoki. Nah itu definisi dari Cry Andre. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bahkan bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.